Namanya Aldi Prasetya, usianya baru 30 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, tapi senyumnya selalu hadir meski dunia terus menginjaknya. Sudah 3 tahun ia bekerja sebagai OB, office boy, di sebuah sekolah dasar negeri di pinggiran kota Brebes. Pekerjaannya mulai dari menyapu halaman, mengepel lantai kelas, hingga membersihkan toilet guru yang kadang sengaja dikotori. Gajinya hanya 1 juta rupiah per bulan. Itu pun tak selalu utuh diterima. Seringkali ada potongan karena telat datang, meskipun hanya 5 menit. Semua itu atas kebijakan Pak Roni, kepala sekolah yang dikenal kejam dan perfeksionis, namun hanya pada mereka yang dianggap rendahan. "Telat lagi kamu, Di. Potong 50.000, ujar Pak Roni pada suatu pagi. Aldi menunduk. "Maaf, Pak. Tadi saya beli obat dulu buat ibu. Maafkan saya." Pak Roni mengangkat alis. "Obat ibu kamu bukan tanggung jawab saya. Ini sekolah, bukan rumah sakit. Kalau nggak sanggup kerja, keluar aja." Ucapan itu menampar hati Aldi. Tapi ia tak menjawab. Ia tahu, melawan hanya akan membuatnya dipecat. Dan pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber untuk membeli obat-obatan ibunya, yang kini hanya bisa berbaring karena paru-parunya rusak akibat bertahun-tahun bekerja di pabrik tembakau. Aldi juga harus membayar utang pinjol yang terpaksa ia ambil 6 bulan lalu demi pengobatan ibunya. Awalnya hanya pinjam 500.000, tapi dengan bunga harian dan denda keterlambatan, kini sudah menjadi 2 juta. Penagih datang setiap malam, meneror lewat pesan dan panggilan. Kadang mereka menghina, menyebutnya pengecut. Sore itu, Aldi pulang dengan langkah lemas. Di gubuk kecil tempat tinggalnya, ibunya berbaring lemah. Matanya memandang penuh kasih saat Aldi datang membawa 1 bungkus kecil obat generik. "Ibu minta maaf, Di, udah bikin kamu repot." Aldi menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Jangan minta maaf, Ma." Aldi yang belum bisa bahagiain ibu. Malam itu Aldi tak tidur. Ia duduk memandangi atap rumah yang bocor. Dalam hatinya berkecamuk. Apa aku akan hidup seperti ini selamanya? Dihina, ditekan, diabaikan, bahkan untuk merawat ibu pun harus berhutang? Ini bukan hidup. Esok paginya, Aldi mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. Ia menjual motor tua hasil warisan ayahnya. Dengan uang seadanya, ia nekat mengurus paspor dan tiket ke negeri seberang, Malaysia. Ia tak tahu akan kerja apa. Tapi ia yakin, Tuhan pasti memberi jalan bagi orang yang ingin berjuang. Aldi menyeberang ke Malaysia dengan hati penuh doa. Tak ada saudara, tak ada teman dekat. Hanya alamat samar dari seorang rekan lama yang pernah bilang bekerja di pabrik di Johor. Ia tiba di pelabuhan Pasir Gudang dengan tas ransel berisi 2 setel baju, dan 1 foto kecil ibunya. Hari pertama ia tidur di pojokan sebuah warung kosong, beralaskan kardus bekas. Hari kedua, ia berjalan kaki sepanjang jalan industri mencari pekerjaan. Tapi ia ditolak di mana-mana. Tak ada pengalaman, tak ada dokumen lengkap selain paspor. Hari ketiga, tubuhnya mulai goyah. Ia hanya makan roti seharga 1 ringgit sehari. Sore itu, ia sempat melamun di pinggir jalan sambil menatap langit. "Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah di negeri orang." Hari keempat, tubuhnya ambruk di depan toko bangunan. Keringat dingin mengucur, perutnya kosong, dan pandangannya gelap. Saat itulah nasib mempertemukannya dengan seseorang yang mengubah segalanya. Seorang pria muda dengan pakaian rapi dan tatapan tajam, Nasrul Hakim, turun dari mobil SUV mewahnya. Ia melihat Aldi tergeletak dengan nafas tersengal. Dengan cepat, Nasrul memanggil stafnya dan membawa Aldi ke klinik terdekat. Setelah Aldi sadar, ia justru panik. "Tuan, maafkan saya tak mampu bayar." Nasrul hanya menatap heran. "Kamu jatuh di depan toko saya. Tak perlu minta maaf." Tanpa diminta, Aldi mengambil kain pel dan mulai membersihkan lantai klinik sebagai tanda terima kasih. Para perawat menatap aneh, tapi Nasrul diam-diam terkesima. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanya Nasrul. Aldi menjawab pelan, "Saya nggak bisa balas uang tuan, tapi saya bisa bantu bersih-bersih." Nasrul tersenyum. "Kamu mau kerja?" Aldi terdiam. "Saya cuma OB, tuan." "Tak masalah."
Orang yang tahu berterima kasih, itu yang mahal sekarang. Mulai besok, ikut saya. Hari itu, di tanah asing, Aldi merasa seperti dilahirkan kembali. Aldi tak pernah menyangka, dari tidur di kardus bekas, kini ia tinggal di asrama pekerja milik Nasrul Hakim, pengusaha muda Malaysia yang mengelola beberapa cabang toko bangunan dan proyek renovasi rumah. Aldi ditempatkan sebagai pembantu umum di kantor pusat Johor Bahru. Tugasnya membersihkan kantor, menyeduh teh, dan terkadang membantu mengangkat barang. Gaji pertamanya Rm1.800 membuat Aldi nyaris menangis. Jika dikurskan ke rupiah, itu lebih dari 6 juta rupiah. Lebih besar dari 3 bulan gajinya di Indonesia. Malam itu, Aldi menatap layar HP-nya lama, sebelum akhirnya menghubungi ibunya lewat video call. Ma, Aldi di Malaysia sekarang. Suaranya bergetar. Di layar, ibunya menangis sesenggukan, melihat anaknya tersenyum dengan baju bersih dan wajah yang tak lagi kusut. Ma, sabar ya, sebentar lagi Aldi kirim uang. Aldi janji, gak akan biarin mama sakit sendirian lagi. Namun, hari-hari bahagia itu tak berjalan lama. Di minggu ketiga, terjadi kesalahan fatal. Aldi, yang belum paham sistem manajemen inventaris, salah tulis jumlah bahan bangunan dalam pengiriman, menyebabkan kerugian perusahaan hampir Rm5.000. Nasrul memanggilnya. Kantor sepi. Aldi berdiri dengan kepala tertunduk, jantung berdebar seperti mau pecah. Kamu tahu, kesalahan ini bisa bikin kamu dipulangkan? Tanya Nasrul, tegas. Aldi tak bisa berkata-kata. Saya rela potong gaji, Tuan. Saya tak punya siapa-siapa lagi. Nasrul diam, lalu menghela napas. Aku dulu juga pernah salah. Tapi kalau kamu terus belajar dan jujur, aku beri kamu kesempatan kedua. Aldi tertegun. Matanya berkaca-kaca. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal harga diri, soal kepercayaan, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan di tempat asalnya. Hari itu, Aldi bersumpah dalam hati. Aku tidak akan mengecewakan orang yang sudah percaya padaku. Malaysia memberiku lebih dari sekadar pekerjaan, negara ini memberiku martabat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aldi percaya pada harapan. Sejak diberi kesempatan kedua oleh Tuan Nasrul, Aldi bekerja lebih keras dari siapapun. Ia datang lebih pagi dari semua staf, dan pulang paling terakhir. Ia belajar cara mencatat barang, menyusun stok gudang, bahkan mencatat setiap faktur dengan teliti, meski ia hanya lulusan SMA. Nasrul memperhatikan diam-diam. Ia tak pernah melihat Aldi mengeluh, tak pernah melihatnya bermain HP saat bekerja, dan yang paling menyentuh, Aldi selalu menyisihkan sebagian makan siangnya untuk dikirimkan ke masjid terdekat. Apa kamu selalu begini? Tanya Nasrul suatu sore, saat mereka duduk di ruang istirahat toko. Aldi tersenyum kecil. Ibu saya selalu bilang, kalau kita memberi meski sedikit, Allah akan balas dengan cara yang tak disangka-sangka. Hari itu juga, Nasrul menawarinya pelatihan administrasi kantor. Aldi, yang semula hanya pembantu umum, mulai dilibatkan dalam pencatatan data gudang dan manajemen barang keluar masuk. Lambat laun, ia menjadi asisten pribadi Nasrul untuk urusan logistik. Di waktu senggang, Aldi mulai belajar Excel, akuntansi dasar, bahkan bahasa Inggris sedikit-sedikit dari YouTube. Setiap bulan, Aldi mengirim lebih dari separuh gajinya ke Brebes. Ia membelikan ibunya kasur baru, perawatan jalan, dan bahkan menyewa tetangga untuk membantu memasakkan makanan di rumah ibunya yang sudah tua. Namun suatu malam, Aldi mendapat kabar yang menghancurkan hatinya. Ibunya dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas berat. Tangannya gemetar saat memegang telepon. Ma, tunggu Aldi pulang ya. Jangan pergi dulu. Ibunya hanya tersenyum lemah di ujung video call, dengan selang oksigen di hidung. Kamu sudah bikin ibu bangga, nak. Kalau ibu nggak sempat lihat kamu sukses. Ibu tetap tenang. Aldi menangis sejadi-jadinya malam itu, di kamar kecil asramanya. Ia bersujud, memohon, Tuhan, izinkan aku peluk ibu satu kali lagi. Esoknya, Nasrul menyodorkan tiket pesawat dan uang saku. Pergilah. Ibumu butuh kamu. Jangan pikirkan toko. Ini urusan hidup dan mati. Aldi hanya bisa menunduk. Ia tak sanggup berkata apa-apa,
hanya air mata syukur dan terima kasih yang jatuh tak terbendung. Aldi tiba di Brebes pukul 3 dini hari. Langit masih gelap, dan udara dingin menusuk tulang. Tapi peluh di dahinya tak terasa, karena hatinya lebih panas oleh cemas. Ia langsung menuju rumah sakit. Di sana, di sebuah bangsal kecil berbau alkohol dan obat-obatan murahan, terbaring sosok yang paling ia cintai, ibunya. Wajah sang ibu tampak pucat, tubuhnya kian kurus. Tapi saat Aldi masuk dan menyentuh tangannya, mata tua itu terbuka perlahan. "Aldi," bisiknya lemah, sambil mencoba tersenyum. "Ibu, aku pulang, Bu. Aku bawa obat, bawa uang, bawa segalanya buat ibu sembuh," ujarnya sambil menggenggam tangan itu erat. Ibu Aldi menangis. "Maaf, Nak, ibu nggak sempat lihat kamu sukses." Aldi menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu." Aldi belum selesai bahagiain ibu. 3 hari Aldi berada di sisi ibunya, menyuapi, membersihkan tubuh, dan membaca doa di telinga ibunya. Dan pada malam keempat, ibunya pergi dengan tenang, dipelukannya, dalam sujud panjang yang tak selesai. Dunia Aldi seolah runtuh. Tapi di balik kesedihan itu, tumbuh satu tekad baru, mewarisi kekuatan dan keikhlasan seorang ibu. Setahun kemudian, nama Aldi mulai dikenal di kalangan pebisnis kontraktor kecil Malaysia. Ia dipercaya Nasrul menjadi manajer operasional, memimpin lebih dari 30 staf. Bahkan, ia mulai memiliki saham kecil dari usaha Nasrul, sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan kerja kerasnya. Di hari Jumat, ia selalu membagikan nasi bungkus gratis di masjid, dengan label kecil bertuliskan, "Dari seorang anak, untuk ibunya yang sudah di surga." Ia tak lupa. Ia tak pernah akan lupa, dari mana ia datang, bagaimana ia pernah diinjak harga dirinya, dan siapa yang menyelamatkannya. Satu sore, saat sedang duduk di kafe kecil dekat toko, Nasrul bertanya, "Apa kamu pernah menyesal pergi dari Indonesia?" Aldi menatap langit. "Tidak. Karena Malaysia bukan sekadar tempat kerja bagiku. Ini tempat aku dibangkitkan, dihargai, diberi kesempatan untuk jadi manusia seutuhnya." Air mata Aldi mengalir pelan. "Tapi kadang aku rindu memeluk ibu saat aku sukses." Nasrul menepuk pundaknya. "Tapi aku yakin, setiap orang yang kau bantu hari ini, adalah pelukan ibumu yang dikirim lewat orang lain." Aldi tersenyum. Kini, ia membangun rumah sederhana di tanah kelahirannya. Tapi tak untuk ditempati. Rumah itu dijadikan tempat singgah gratis bagi para tetangga yang ingin bekerja di Malaysia tapi tak punya tempat bermalam saat mengurus dokumen. Di dinding rumah itu, tergantung foto seorang wanita tua tersenyum dalam balutan mukena. Selama ada niat baik, selalu ada tangan Tuhan yang menyambutmu lewat manusia yang tidak kau sangka-sangka. Dan begitulah, kisah seorang OB bergaji 1 juta, yang kini menjadi inspirasi ribuan orang di 2 negara.